Sabar ya Bang. Berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate berdiri sekitar pada abad 12 sampai 13 dengan ibu kota kerajaan di Sampalu, Pulau Ternate. Kerajaan ini berpusat di Kepulauan Maluku bagian utara. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Kerajaan Ternate banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain sering didatangi oleh para pedagang, Kerajaan Ternate juga memiliki banyak kapal-kapal dagang yang sering berlayar. Momole Chiko adalah raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Baab Masyur Malomo sejak 1257 Masehi. Raja Momole Chiko menjabat dari 1257 sampai 1272. Dia adalah salah satu raja yang memimpin Kerajaan Ternate, yaitu Sultan Baabula. Ia menjabat dari tahun 1570 sampai 1583. Dia dianggap sebagai Sultan Agung dikarenakan keberhasilannya mengusir penjajah Portugis. Sultan Baabula diperkirakan lahir sekitar tahun 1522 menjadi Sultan Portugis. Sultan Baabula adalah Sultan yang ke-24 yang memimpin Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah kematian Raja ke-24, yaitu Sultan Baabula. Wafat perkiraan sekitar 1583. Tak lama kemudian Spanyol melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamo pada 1606 Masehi. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Peninggalan Kerajaan Ternate. Yang pertama ada Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate merupakan masjid yang ada di daerah perlintasan Sultan Kahirun, Kelurahan Soasio, Ternate Utara. Masjid inilah yang menjadi bukti bahwa pernah berdiri kerajaan Islam pertama di Indonesia Timur. Kerajaan Ternate menganut Islam sejak Raja ke-18. Kolano Mahrum naik tahta memimpin kerajaan. Lalu Islam semakin berkembang di lingkungan kerajaan pada masa kejayaan Raja Zainal Abidin. Pada masa Zainal Abidin inilah gelar raja yang awalnya bernama Kolano diganti menjadi Sultan. Selain itu, ia juga menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan membentuk syariat Islam. Masjid Sultan Ternate ini juga dibuat pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-17. Yang kedua, makam Sultan Baabula. Sultan Baabula merupakan raja ke-24 dari Kerajaan Ternate yang berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan. Hal inilah yang membuat jasa Sultan Baabula sebagai raja kerajaan Ternate terus dikenal oleh masyarakat Ternate. Sultan Baabula wafat pada tahun 1583 dan jasadnya dimakamkan di puncak Bukit Framadiyahi, Ternate. Makam Sultan Baabula berada tepat di bawah pohon momo yang memiliki ukuran sangat besar. Mahkota Sultan. Mahkota Sultan merupakan salah satu peninggalan yang ada di Istana Kerajaan Ternate. Mahkota ini konon mempunyai rambut yang bisa tumbuh setiap waktu. Ajarian. Untuk mencukur rambut tersebut diperlukan adanya upacara yang disebut dengan istampa yang dilakukan 1 tahun sekali saat Idul Adha. Mahkota ini sudah ada sejak Raja Ternate pertama atau sekitar 500 tahun yang lalu. Keempat, Istana Kerajaan Ternate. Istana Kerajaan Ternate dibangun dengan gaya abad ke-19 yang berada di wilayah yang sama dengan Masjid Sultan Ternate. Istana Kerajaan Ternate ini terdiri dari dua lantai yang mengelilingi perbentengan dan menghadap ke arah laut. Pada halaman samping kanan depan istana terdapat pintu gerbang yang disebut dengan Ngara Upas. Lalu di bagian depan terdapat 2 tangga yang masing-masing berjumlah 27 buah anak tangga. Di bagian pintu atas istana terdapat prasasti yang bertulisan huruf Arab yang berisikan tentang pendirian Kerajaan Ternate. Yang kelima, Benteng Toluko. Benteng Toluko merupakan salah satu benteng yang mempunyai sejarah bagi masyarakat Ternate. Benteng Toluko berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara yang terletak di atas Bukit Batu. Berdirinya Kerajaan Tidore.
Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1081. Kerajaan Tidore termasuk kerajaan terbesar di Maluku, dikarenakan tempatnya cukup strategis untuk melakukan perdagangan terutama rempah-rempahan. Menurut tradisi sejarah, kerajaan Tidore ini disebut memiliki akar sejarah yang sama dengan berdirinya kerajaan Ternate. Sebab Syekh Jati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Masur Malamo, pendiri kerajaan Ternate. Enggak. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Huku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Huku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sultan Huku menjabat dari tahun 1797 sampai tahun 1805. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Tidore. Satu ada Masjid Tidore, kedua ada Istana Kerajaan Tidore, ketiga ada Benteng Tore. Munduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah tersebut.